Mari kita panen bersama jagung pemenian hibrida jumlah 14 batara seluas 8 hektar hari oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Wakil Bupati Kupang dan juga para pimpinan perangkat daerah yang hadir pada kesempatan hari ini. Untuk itu, mari kita Bapak Ibu panen untuk foto bersama. 1, 2, 3. Terima kasih Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kami silakan untuk menempati tempat duduk yang telah hadir. Bapak Ibu, kami silakan kembali ke tempat duduk yang telah yang saya kira pada tempat yang pertama juga saya sebagai Wakil bersama Dinas Kabupaten Ibu Amin Engki Leskudat menyampaikan dan bagaimana caranya menanam untuk bakal atau calon bibit, yaitu 4 jajaran atau 4 baris jagung yang betina dan 1 yang jantan. Ternyata jagung hibrida ini juga dia boleh ya dia istri banyak begitu. Jadi tadi camat Kupang Barat langsung tanya, Bapak ini jagung bisa jadi kita bisa? Saya bilang bisa saja. Baik, jadi saya kira bahwa dengan lahan yang sebesar ini Pak Camat, kita sebenarnya Kabupaten Kupang harus introspeksi. Saya harus jujur bahwa lahan sebesar ini yang ditanam, saya lihat ini tadi menurut Pak Camat atau Ibu Kadis Pertanian kurang lebih 51 hektar. Tapi yang tertanam saya lihat kurang lebih baru mungkin 5-6 hektar. Jadi masih sekian banyak lahan yang belum tertanam. Dan tadi saya lihat di sebelah kanan di rumah kecil Pak Gubernur ada sumur gali, itu airnya kurang lebih cuma 3 meter ada air. Tapi menurut Pak Camat dan Pak Eki itu air resapan, jadi dia bertahan sampai bulan Oktober. Tapi kalau ini bor, dia masuk 40, 50 atau 60 meter, saya yakin air ini bisa bertahan. Nah ini kalau kita Kabupaten Kupang memperhatikan lahan ini, kita taruh aja 15 sumur bor di sini, saya kira ini lahan akan hijau semua. Tapi ya ini saya minta tadi juga pertanian, Ibu Kadis, ada asisten 2 juga di sini, ya ada Kadis Kesehatan juga. Kadis Kesehatan mau suntik apa di sini? Suntik vitamin. Iya. Jadi ini sebenarnya kita kurang kolaborasi. Kalau sini hari ini hadir juga kita punya dinas perumahan. Ini sumur bor Kabupaten Kupang tahun lalu 90 sumur bor. Tahun ini ada 41 sumur bor yang ada di Kabupaten Kupang. Tapi ya ini terpencar-pencar. Jadi saya pikir lahan sebesar ini ada di Kupang Barat, ini wilayah Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan Kota Kupang. Tadi saya ditunjuk oleh Pak Camat hanya batas di situ aja. Batas itu garis karena sudah Oenoni, Naioni, dan kita sini Oenesu. Jadi ini sebenarnya luar biasa kalau kita secara serius kita melakukan hal ini. Teman-teman dari Bunga Tani, terima kasih banyak. Ini sudah mentransfer pengetahuan untuk masyarakat petani kita sehingga ini ke depan kita melakukan ekspansi dan kita sudah memetakan untuk seluruh pulau di NTT itu harus mengintervensi teknologi perbanyakan benih jagung hibrida supaya nanti kita tidak beli lagi dari luar. Karena tahun lalu itu Pak Gub kita mendapat intervensi bantuan benih 50.000 hektar. Itu 45 miliar uangnya keluar semua. 45 miliar itu untuk benih saja itu keluar semua. Nah karena itu hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita sudah memulai walaupun dalam skala kecil 8 hektar. Tapi terima kasih Pak Hengki sudah memiliki tekad untuk ini diekspansi menjadi 30 hektar. Dan itu artinya kita mulai membangun kemandirian benih, baik itu benih-benih komposit maupun benih-benih hibrida untuk bisa menjaga kemandirian dan kita tidak bergantung kepada daerah-daerah lain. Ini satu kemajuan yang sangat baik. Nah, benih yang dihasilkan hari ini itu akan dikirim ke wilayah Sumba untuk memenuhi kebutuhan musim tanam satu ini. Nah, ini 8 hektar itu kira-kira 15 ton bisa kita kirim untuk 1000 hektar.
wilayah Kabupaten Sumba. Nanti musim tanam 2 ini teman-teman bunga tani juga akan mengembangkan. Tapi ini pada dalam klaster benih itu Pak Gub, ini level 2 di bawah 10, level 1 itu di atas 10. Sehingga nanti kita juga nanti minta bunga tani untuk melihat ada teman-teman dari industri benih yang lain untuk bisa perbanyakkan benih-benih bisi, pionir, dan Syngenta. Karena itu benih-benih level 1 yang bisa mendorong untuk di atas 10 ton. Nah, karena itu kami meminta teman-teman kabupaten, ibu kepala dinas kabupaten untuk betul-betul bisa kita kembangkan di lain juga, supaya nanti kebutuhan benih wilayah timur bisa disuplai dari sini. Karena kita waktu tidak ada lagi. Tahun depan itu kita menghadapi satu kondisi yang sulit, krisis pangan. Pak Gub sudah ngomong di mana-mana. Kemarin Pak Gub bersama rombongan mengelilingi Flores sampai di Ende untuk memastikan bahwa semua kepala desa itu sudah bergerak. Nah, karena itu lahan seluas di sini, Pak Bupati izin, Pak Wakil, belum Bupati, Pak Wakil. Itu Pak Bupati katanya ada 3 alat bor sumur. Sehingga kalau bisa itu digeser ke sini supaya nanti musim tanam berikut, ini kan puncak kemarau, kalau kita bikin sumur biasanya mendapat titik paling optimal untuk ketemu mata air. Sehingga tahun depan itu DP-nya maksimal ya. Jadi tahun depan itu ini lahan betul-betul bisa diisi seperti harapan Bapak Wakil Bupati menjadi hijau. Karena Pak Gubernur juga selalu menyatakan di mana-mana untuk ini mesti dikerjakan untuk cabai, lombok, bawang, tomat untuk bisa memenuhi kebutuhan warga Kota Kupang. Dan ini masih bisa Pak Camat. Pak Camat kalau bisa ini digerakkan. Nanti kalau Bapak ada kebutuhan apa langsung kontak. Kalau dengan Ibu Ami sulit dengan kami. Kami siap untuk supply, kan dekat nih Pak. Bapak butuh tractor, pompa air segala macam kami ada. Yang penting petaninya dikonsolidasi, kami siap. Itu hari ini pun Bapak minta hari ini datang. Pasti datang. Karena ini lahan ini mesti dimanfaatkan. Kita lihat tadi Pak Gub pada lihat air itu cukup besar. Ada kacang tanah, ada kacang hijau, ada bawang. Nah itu kita siapkan lagi untuk cabai. Karena untuk mengisi di musim off season di November, Desember, Januari, Februari, Maret. Itu nanti akses suplai produksi ini pangan segar ini akan sangat terbatas dan itu bisa memicu inflasi. Tahun ini dingin. Nanti kalau kurang kami isi. Mana itu kelompok tani itu berdiri di depan sini coba. Semua. Nah, jadi nanti kalau sumur bornya sudah jadi, kalau kabupaten tidak turun nanti biar saya ngatur. Sumur bornya sudah jadi, nanti tanam jagung, pipanya itu nanti sambung sendiri, dengar? Nah, karena dapat uang toh, karena pemerintah tidak punya uang, kita kerja sama-sama. Jangan semua pemerintah, nanti pemerintah setengah mati. Nanti sumur bornya 10, 30 hektarnya itu tanam bikin habis. Kita siapkan 10 sumur bor itu. Saya tanggung jawab. Kalau pemerintah kabupaten berapa nanti sisanya saya isi. Kalau mereka 10 semua bagus. Kalau tidak bisa nanti saya yang isi sisanya. Supaya bisa ditanam. Kedua, tanamnya itu selang-seling. Cabai disecek. Jadi apa tomat dan yang lain dicek. Supaya kita tanamnya itu mengisi kita punya pasar di Kota Kupang itu dengan baik. Di tempat seperti banyak ini nanti panennya itu bisa seling-seling dengan baik. Nanti Kadis Pertanian, Kabupaten dan Provinsi bisa melakukan intervensi bersama pasarnya. Jadi kita harapkan dengan baik. Kedua, kamu bisa tanam berapa banyak? Kalau kamu siap, punya untuk siapkan berapa? 30 hektar di sini sudah pasti siap. Oke, jadi dengan air dan segala macam kamu sudah siap 10 hektar itu, 30 itu. Oke. Ya udah, saya cuma tahu itu. Ya. Terima kasih. Semangat ya. Baik, terima kasih kepada kelompok tani.
telepon ini. WA bilang kemudian suruh angkat burung ngomong dia. DPD apa lebih penting kan? Saya bilang burungnya bicara sama dia. DPD itu pengendalian inflasi itu bagaimana kalau tidak tanam tetap aja inflasi. DPD yang kuat itu ya satu, pertaniannya kuat, dua pertaniannya kuat, tiga perikanan kuat. Itulah DPD. Pasarnya dicek. Rapat tidak tanam. Tetap aja inflasi. Apa ya saya inflasi. Berarti tahu tidak kita inflasi dan bagaimana saya tahu mas. Mana Lombok tidak lagi. Inflasi makanan Lombok hanya dicek tiap hari pasar kau tahu. Hari ini masih bunga pepaya, telur ayam, daging ayam, daging babi itu masih. Karena ini kan benihnya kan kamu yang tanggung kan. Jadi kamu tanggung segala macam, tanggung masyarakat tinggal tanah. Berarti air kan jadi masalah kamu baru bulan begini kan. Udah. Bapak Gubernur serta hadirin sekalian yang kami hormati dan kami kasihi, demikianlah serangkaian acara panen perdana pemberian jagung hibrida Bima 14 batara seluas 8 hektar oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur pada siang hari ini. Terima kasih untuk seluruh kebersamaan kita semua yang telah hadir di tempat ini. Dan selanjutnya kita rambutan bersama melihat panen lokal yang telah disiapkan. Itu kami silakan kepada Bapak Ibu.